Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Muhammad Samsudin. Kali ini saya akan membacakan cerita yang ditulis oleh Piendut. Nanti link sumber aku taruh di kolom deskripsi. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini agar aku makin bersemangat membacakan kisah-kisah horor untuk kalian semua. Langsung saja yuk ke ceritanya. Cerita horor dimulai. Dua pria terlihat sedang duduk dan berbicara dengan serius di ruang tamu yang hanya disinari oleh lampu redup. Maksud kamu? Kami disantet, pekik Fajar yang tidak percaya dengan penjelasan Putra. Tadinya saya sempat percaya dengan apa yang dibilang orang-orang di sekitar sini. Tapi setelah saya bertemu Isna, Om, dan juga Tante, saya baru sadar bahwa kalian bukan orang setipe itu, tutur Putra. Lalu siapa yang tega melakukan itu pada keluarga kami? Selama ini kami selalu berusaha berbuat baik pada siapapun, lirih pria itu. Om yang tenang ya, pada saatnya nanti orang itu akan menampakkan dirinya sendiri. Sekarang yang penting, Om jangan dendam dan ganti membalas perbuatan orang itu. Om tidak pernah punya pikiran seperti itu, nak. Andai Om mau, Om sudah balas perlakuan mereka yang sudah menggunjing keluarga Om di luar sana. Tapi istri Om selalu melarang dan menasihati untuk tidak mendendam pada siapapun. Biarlah Allah yang membalas mereka, ucap pria itu dengan tegas. Perbincangan mereka terhenti karena Isna datang. Kalau gitu saya pamit ya Om, ini sudah larut malam, ujar Putra berpamitan. Iya, terima kasih ya nak, ujar Fajar dan menyalami Putra. Iya Om, sautnya mengangguk. Ayo aku antar, saut Isna dan mengantar pria itu keluar rumah. Mereka berdua berjalan melewati pekarangan rumah. Terima kasih karena sudah menolong mamaku, Mas. Entah bagaimana aku harus membalasnya, ujar Isna. Suatu hari nanti aku akan meminta balasannya, celutuk Putra dan tersenyum. Maksud Mas? Isna tampak bingung. Udah malam, cepat masuk. Jangan lupa sebelum tidur baca Al-Quran Al-Ikhlas 3 kali ya, biar kamu gak diganggu roh halus dan juga biar mimpiin aku, ucap Putra genit. Sambil berlalu pergi meninggalkan Isna yang kebingungan mendengar ucapan pria itu. Dasar genit. Gadis itu pun tersenyum kecil dan menatap pria itu sebelum kembali masuk ke rumah. Putra berjalan menyusuri pepohonan di pinggir jalan dan tersenyum pada sendiri mengingat perkataan pada Isna tadi. Aduh, kok jadi baper ya? Gumamnya seraya meringis. Senyumannya langsung terhenti saat Putra merasakan kehadiran bayangan hitam yang tersembunyi di balik sebuah pohon. Bayangan itu semakin jelas terlihat, tinggi besar mirip genderuwo dan terus menatap Putra dari kejauhan. Jika kamu berani mendekatiku, aku akan memusnahkanmu, ucap Putra dengan lantang. Sosok itu pun mendesis seperti ular dan meraung. Tiba-tiba saja sosok itu sudah berada di hadapan Putra dan mencekiknya tanpa ampun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim, ucap Putra seraya membaca beberapa doa, membuat tangan genderuwo itu seperti kepanasan dan terbakar. Sosok itu mundur beberapa langkah dan sorot matanya yang merah menatap Putra dengan penuh kebencian. Kembalilah pada tuanmu, sampaikan pesanku agar tidak takut padanya. Jika tuanmu itu masih macam-macam dengan keluarga Isna, aku akan menghadapinya, ucap Putra dengan lantang. Sosok itu akhirnya pergi dari hadapan Putra. Alhamdulillah, ucap Putra lega dan kembali melangkah pulang. Keesokan harinya, Isna yang baru saja kembali dari pasar terlihat membawa tas belanjaan. Langkahnya sedikit tertatih melewati rumah Fatma dan masuk ke gang kecil yang mengarah ke rumahnya. Bi,
Putra pergi dulu ya, udah telat nih. Ada kelas pagi, Bi, ujar Putra bergegas memakai sepatu dan keluar dari rumah itu. Tapi, kamu udah sarapan belum, Putra? Teriak Fatma yang masih memegang serok penggorengan karena sedang menggoreng kerupuk di dapur. Entar aku beli sarapan aja di kantin, Bi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, saut Fatma menggeleng melihat kelakuan ponakannya. Isna mendengar percakapan mereka saat tanpa sengaja berpapasan dengan Putra yang keluar rumah. Pria itu sempat tidak mengira bahwa gadis yang berpapasan dengan barusan adalah Isna. Dia berbalik arah dan memastikan, ada Isna, sapa pria yang memakai tas ransel di punggungnya itu. Pagi Mas, sapa Isna lirih. Pagi juga, kamu habis belanja ya? Iya Mas, ucapnya menahan malu karena masih ingat perkataan semalam. Ya udah, aku berangkat kuliah dulu ya, jangan lupa masak yang enak, ucap pria berkulit putih itu seraya tersenyum. Isna hanya mengangguk. Baru beberapa langkah mereka berpisah, Putra kembali menghampiri Isna. Apa boleh aku minta nomor HP kamu, Is? Tanya pria itu tiba-tiba. Isna sejenak terdiam dan menatap pria di hadapan itu. Sini Mas HP-nya. Putra langsung mengeluarkan ponselnya dan memberikan pada Isna. Gadis itu pun segera mengetikkan sejumlah angka, lalu mengembalikan pada Putra. Makasih ya cantik. Isna maksudnya, goda Putra. Udah sana berangkat Mas, nanti telat loh, ucap Isna mengingatkan pria itu. Iya, lupa aku. Dadah Isna, ujar Putra dan berlalu pergi. Isna tersenyum menatap pria itu hingga dia pun lupa kalau harus segera pulang ke rumah. Aduh, telat nih. Setelah upaya menyembuhkan yang dilakukan oleh Putra, keadaan Fatimah berangsur membaik. Bahkan wanita itu sudah bisa makan sendiri dan berjalan menggunakan 9 tongkat. Fajar juga Isna merasa lega dan sangat bersyukur atas kesembuhan Fatimah. Matahari baru saja memancarkan sinarnya dan seorang gadis tampak sibuk di dapur menguleni nasi uduk yang dibuatnya. Aromanya begitu sedap. Gadis itu menata nasi uduk ke dalam wadah kotak berisi lauknya. Ada ayam goreng, kering, tempe, mie kuning dan sambal teri pun tidak lupa dimasukkan sebagai pelengkap. Moga aja Mas Putra suka sama masakanku, gumam gadis cantik itu lirih. Fatimah bangun dan ingin sekali memasak sarapan untuk suami dan anaknya. Setelah sekian lama berbaring di tempat tidur, dia merasa bersalah karena tidak menjalankan kewajiban sebagai istri dan ibu yang baik. Fatimah pun berjalan perlahan menggunakan 9 tongkat dan suaminya ikut menuntunnya. Ma, gak usah dipaksain, Mama kan baru sembuh, ucap pria itu. Mama kalau gak gerak malah sakit, Pak, bantah istrinya. Ya udah, pelan-pelan jalannya, Ma. Sesampainya di dapur, Fajar dan Fatimah dikagetkan dengan penampakan dapur yang berantakan. Berbagai peralatan dapur terlihat berserakan di mana-mana. Astagfirullahaladzim, ada apa ini? Tanya Fatimah kebingungan. Isna yang menyadari kedua orang tuanya sudah bangun pun bergegas menghampiri mereka. Pagi Mama, Papa, sapanya dengan senyuman lebar tanpa merasa berdosa sama sekali. Kamu habis main perang-perangan Isna, celetuk Fajar yang melihat seluruh dapur berantakan. Aku lagi masak sesuatu Pak, maaf ya Ma, dapurnya jadi berantakan, nanti aku beresin deh, ujar Isna seraya menenteng sebuah kotak nasi di tangannya. Buat siapa nasi itu Nak? Tanya Fatimah yang melihat kotak nasi itu. Ini buat Mas Putra, ucap Isna seraya merunduk menahan malu. Waduh, Papa tereliminasi nih, anak Papa udah punya pria lain, ledek Fajar. Apa-apa, rengek Isna menahan malu. Gadis itu pun pergi keluar rumah usai berpamitan dengan kedua orang tuanya.
Dia sengaja menunggu di gang kecil yang sering dilalui Putra saat hendak berangkat kuliah. Tidak lama kemudian, pria yang dikagumi pun terlihat berjalan menyusuri gang. Putra yang melihat Isna pun segera berjalan mendekatinya. Isna menatap Putra penuh kekaguman. Gadis itu merasa hari ini pria itu terlihat lebih tampan, mengenakan kemeja berwarna putih serta kaos dalam berwarna hitam. Isna berdiri mematung dan terus menatap Putra hingga sadar bahwa pria itu pun menatapnya sedari tadi. Putra langsung melemparkan senyuman lebar seraya mendekati gadis itu. Ada Isna, saut Putra yang melihat gadis itu berdiri di pinggir jalan dan terlihat seperti tengah menunggu seseorang. "Pagi Mas," sapa gadis cantik itu sembari tersenyum. "Isna ngapain di sini?" "Ini Mas, buat Mas," ujar Isna seraya menyodorkan kotak nasi buatannya. "Berapa harganya?" tanya Putra yang sedikit terkejut dan mengira bahwa kotak nasi itu adalah tester makanan terbaru jualan Isna. Ini gratis kok Mas, anggap aja sebagai rasa terima kasih karena Mas Putra sudah menolong mamaku, jelas Isna. "Makasih ya, tahu aja kalau aku lagi butuhin sarapan," ujar pria itu tersenyum manis pada Isna dan menerima kotak nasi itu. "Ya udah Mas, cepat berangkat, ntar telat loh." "Iya deh, dadah Isna." Putra pergi membawa kotak nasi yang diberikan Isna. Gadis itu tersenyum puas, lalu berjalan kembali menuju rumah. Saat sampai di depan rumah, sebuah pesan dari Putra masuk di ponselnya. "Makasih ya cantik, sudah dibuatkan sarapan. Kupastikan akan menghabiskan semua makanan ini." "Iya Mas, pelan-pelan aja makannya. Jangan lupa baca bismillah, ntar keselak loh," ejek Isna membalas Putra. Pria itu mengirim gambar emojin peringis dan Isna pun tertawa kecil. Tanpa disadari oleh gadis itu, kedua orang tuanya mengawasi dalam rumah. "Pa, Mama belum pernah lihat Isna sebahagia itu," ucap Fatimah yang berdiri di pinggir jendela menatap anak gadis itu. "Iya Ma, anak kita sudah dewasa sekarang," saut Fajar. "Pa, gimana kalau kita mengundang Putra untuk makan malam di sini? Mama mau mengenal dia lebih jauh, juga sebagai ungkapan terima kasih karena dia sudah membantu meringankan penyakit Mama," usul wanita itu. "Tapi, apa Mama sanggup masak segitu banyak?" bantah suaminya. "Kan Mama punya asisten, Pa," ucap Fatimah dan melirik ke Isna. Dasar Mama ini. "Ya udah, nanti Papa yang undang Putra untuk makan malam di sini," saut Fajar dan Fatimah pun mengangguk. Tiba di kampus, Putra membuka kotak nasi yang diberikan Isna. Perutnya langsung berbunyi saat melihat nasi uduk dan ayam goreng yang terlihat menggiurkan itu. Putra pun langsung memakannya dengan lahap. Sudah cantik, solehah, pinter masak lagi, cewek idaman," gumam Putra sambil terus menikmati nasi uduk buatan gadis yang dikagumi itu. Tengah asik mengunyah, Putra dikagetkan oleh temannya. "Wah, makan gak ngundang-ngundang, serakah kamu ya," ucap pria yang bertubuh tinggi yang biasa dipanggil Bobby itu. Putra pun tersedak dan terbatuk mendengar ucapan Bobby. Nah, asap tuh, jadi orang itu harus selalu berbagi, apalagi sama orang-orang yang gak mampu buat beli sarapan kayak aku ini, ujarnya terkekeh. Putra tidak mempedulikan ucapan Bobby dan langsung meraih botol minuman di hadapannya. "Iya, gak mampu beli sarapan, tapi mampu beli rokok. Makan aja tuh rokok, kremusin sampai kenyang," celetuk Putra yang memang mengetahui kebiasaan buruk temannya itu. Kamu ini, ngomong-ngomong, tumben kamu bawa bekal. Itu dari bibimu ya?" tanya Bobby dengan air liur yang sudah mau keluar karena melihat nasi uduk yang sangat lezat itu. "Bukan, ini dari seseorang." "Wah, lancar banget kamu, baru pindah udah punya penggemar. Aku nyicipin ya," ujar Bobby menyambet nasi uduk itu dan langsung melahapnya. Orang ini," saut Putra menggeleng. "Enaknya, pasti yang bikin ini cewek cantik."
ujar Bobi yang masih sibuk menggigit ayam goreng sambil melirik ke arah Putra. Iyalah, cantik emang. Penjual warteg di sebelah sono juga cantik, bantah Putra. Bobi pun hanya meringis mendengar ucapan Putra. Putra menerima undangan dari keluarga Isna untuk makan malam bersama hari Sabtu malam. Bersama keluarga Isna, Putra duduk dan menikmati hidangan spesial yang sudah disiapkan Fatimah untuk menjamunya. Terima kasih nak Putra, sudah mau datang. Tante senang sekali, ujar Fatimah memulai percakapan. Iya tante, seharusnya saya yang berterima kasih karena sudah diundang ke sini, saut Putra. Ayo mari makan, keburu dingin ntar, ajak Fajar dan memulai acara makan malam itu. Mereka pun berdua bersama dan menikmati hidangan hasil masakan Fatimah. Ada sup ceker kesukaan Isna, perkedel kentang, telur goreng, ikan asin, tempe goreng, yang tidak pernah juga sambal serta kerupuk udang sebagai pelengkapnya. Malam itu Isna tidak sedang berselera makan. Gadis itu hanya menyantap makanan dalam porsi kecil. Tentu saja hal itu membuat Fatimah bertanya-tanya. Isna, kamu sakit sayang, kenapa makannya sedikit? Tanya Fatimah yang sangat paham kalau anaknya itu doyan makan, apalagi ada sup ceker. Isna sudah kenyang kok ma, saut gadis itu sambil meringis. Mama kayak nggak tahu aja, anak kita kan lagi jaga imet pa, goda Fajar. Papa, sentak Isna dengan manja menahan malu. Putra tersenyum kecil mendengar perkataan itu. Setelah selesai makan, Isna mengajak Putra berkeliling di sekitar rumah. Jadi, kamu belum punya pacar Isna? Tanya pria itu memecah keheningan. Isna menatap sejenak pria itu dalam hatinya. Dia merasa senang bisa sedekat ini dengan pria pujaannya. Alhamdulillah belum mas, ucapnya lirih dan menunduk malu. Kalau mas udah punya pacar belum? Tanya tanpa ragu. Isna bertanya balik. Aku udah punya target sih, tapi takutnya dia gak suka sama aku. Seketika raut wajah Isna berubah kecewa mendengar perkataan itu. Wajahnya pun murung. Pria yang dikagumi itu ternyata sudah menyukai gadis lain. Ya diutarakan aja mas, kali aja cewek itu mau menerima keadaan mas, ucap Isna datar. Gitu ya? Isna mengangguk. Putra berhenti berjalan dan berbalik menatap Isna. Gadis itu pun keheranan melihat sikap Putra yang menatapnya dengan tajam dan membuat Isna terkejut. Seketika gadis itu menutup mulut dengan kedua tangannya. Belum sempat Isna menjawab pertanyaan itu, mendadak Putra merasakan kehadiran sosok lain di tempatnya berbeda. Sosok tinggi besar itu menatap mereka berdua dari balik sebuah pohon mangga. Putra merasakan sosok itu semakin dekat dan ingin merasuki tubuh Isna. Putra langsung memeluk tubuh gadis itu untuk menghalangi sosok yang biasa disebut genderuwo itu agar tidak masuk tubuh Isna. Sementara Isna sendiri terkejut saat tiba-tiba Putra memeluknya. Bukan maksud aku untuk lancang Isna, tapi ada sesuatu yang ingin masuk ke tubuhmu, bisik Putra sambil terus menatap sosok besar yang semakin mendekat itu. Bulu kuduk Isna langsung berdiri usai mendengar perkataan Putra. Gadis itu pun mencengkram ke meja Putra dengan erat karena ketakutan. Benarkah itu mas? Tanya Isna yang masih ketakutan. Putra hanya diam dan mengisyaratkan Isna untuk terus berlindung di balik tubuhnya. Benar saja, sosok itu berusaha merasuki tubuh Isna. Ia terus mencoba masuk, namun sosok itu juga terus terpental karena Putra melindungi Isna. Sosok itu pun mulai kewalahan karena terus gagal memasuki tubuh Isna. Ia pun meninggalkan kedua orang itu dan menghindari Putra yang terus menatap tajam ke arahnya. Isna, duduk di sini sebentar ya, pinta Putra pada gadis itu. Isna pun mengangguk dan duduk di sebuah kursi. Putra pun segera menyusul sosok yang menghindari tadi. Berhenti kamu, bentak pria itu pada sosok yang terus berlari menghindar. Sosok itu berbalik badan dan mendesis mengeluarkan lidahnya yang panjang dan bercabang. Putra segera berdoa
dan menghentakkan kakinya berapa kali hingga sosok itu terbakar dan lenyap dari hadapannya. Isna masih memandang sekelilingnya dengan dada yang berdebar. Dia benar-benar ketakutan. Rasa takutnya mulai hilang pada saat Putra datang menghampirinya. "Kamu nggak apa-apa kan, Is?" tanya Putra. "Iya mas, nggak apa-apa kok," jawabnya lirih. "Sebaiknya kita ke dalam, ini sudah malam. Kamu cepat istirahat, besok pagi aku akan sini lagi untuk memeriksa ada sesuatu yang lain di rumah ini," ujar Putra. "Memangnya ada apa mas?" tanya Isna penasaran. "Entah kenapa sosok itu kembali lagi ke rumah. Besok aja aku jelaskan. Ayo kita masuk ke dalam," pinta pria itu dan menggandeng tangan Isna. Keesokan harinya Putra menepati janjinya dan benar-benar datang ke rumah Isna. Sebelumnya gadis itu sudah menceritakan kejadian semalam kepada orang tuanya. Fatimah masih saja tidak percaya. Sampai kemudian Putra menemukan sebuah kotak kecil di belakang rumah mereka. Ketika kotak itu dibuka oleh Putra, barulah Fatimah percaya. Kotak itu yang berisi sebuah boneka kecil dari kain yang dililit oleh beberapa helai rambut. "Astagfirullah, siapa yang tega melakukan ini pada kita, Pak?" ucap Fatimah menahan tangis. "Ini adalah ilmu santet. Entah apa yang diinginkan orang itu," gumam Putra. "Lalu siapa yang mengubur kotak itu di rumah ini?" tanya Fajar geram. "Ini pasti perbuatan orang yang dekat dengan keluarga Om. Apalah Om punya seorang yang bisa dicurigai?" tanya Putra. "Papa nggak pernah bawa teman ke rumah, apalagi aku yang nggak punya teman," ucap Isna. Lalu mereka semua menatap ke arah Fatimah. "Loh, kok jadi pada ngeliatin aku sih? Tante emang sering bawa ibu-ibu komplek ke sini buat arisan, tapi bukan berarti mereka pelakunya kan?" ujar Fatimah yang terus berusaha untuk tetap berprasangka baik. "Pelakunya bisa jadi orang terdekat Tante, karena ia bisa dengan mudah mengambil rambut Tante," saut Putra. "Hah? Nggak mungkin," serga Fatimah tidak percaya. Putra meletakkan kotak itu di atas lantai, lalu membaca doa. Tidak berapa lama kemudian kotak itu terbakar bersama istrinya. "Kalian gak perlu khawatir, saya sudah memusnahkan benda itu. Sekarang keadaan akan lebih aman," ucap Putra pada mereka. "Terima kasih anak Putra," ujar Fatimah. Putra mengangguk cepat. Mereka semua pun merasa lega. Suatu hari di restoran, Fatimah yang sudah merasa dalam kondisi baik itu membantu untuk membuka restoran. Sementara Isna datang mencuci sayuran yang akan dimasak nanti di restoran. Gadis itu sedang memikirkan perkataan Putra kemarin. "Maukah kamu menjadi pacarku?" Perkataan Putra itu masih terngiang-ngiang dalam pikiran Isna dan membuatnya tersenyum-senyum sendiri. Senyuman Isna menghilang saat matanya melihat sosok wanita yang berlari ke pintu belakang. "Siapa itu, Ma?" "Itu, Ma, ya?" tanya Isna yang berpikir bahwa sosok itu adalah sang mama, tetapi tidak ada sautan sama sekali. Isna pun berjalan menuju pintu belakang dan melihat wanita berdiri menatapnya dengan penuh darah. Sosok itu pun balas menatap Isna dan berjalan mendekati gadis itu. "Ah!" teriak Isna, lalu berlari keluar dari dapur, tetapi sosok itu berhasil menjambak rambut dan mencekik lehernya. Isna tidak bisa berteriak lagi. Tangannya ingin meraih gagang pintu yang hanya berjarak kurang dari 1 meter. Tetapi suara tawa sosok itu terdengar semakin nyaring dan cekikannya bertambah kuat. Isna semakin merasa lemas dan tidak berdaya. Sesaat kemudian, sebuah hembusan angin dingin langsung merasuk ke tubuh gadis malang itu dan membuatnya langsung tersungkur ke lantai. Isna merintih kesakitan, sesuatu yang angin menguasai tubuhnya. Sementara itu, di kampusnya Putra terus menatap ponselnya, berharap sebuah pesan masuk dari gadis yang diidam-idamkan itu. Sayangnya, hingga jam kuliah berakhir, ponselnya masih saja diam. Putra pun kecewa. Kenapa Isna belum mengasih jawaban ke aku ya? Apakah dia tidak menyukaiku?
gerutunya lirih. Isna mencoba tetap bersadar dan merangkak menuju pintu keluar. Gadis itu berusaha membuka gagang pintu dengan paksa dan berhasil. Dia pun berjalan tertatih-tatih menghampiri kedua orang tuanya. Fatimah heran melihat anaknya itu merintih kesakitan. "Isna, apa yang terjadi? Kamu kenapa sayang?" tanya Fatimah. Iya Isna, kamu kenapa? Kok pucat gitu?" tanya Fajar yang ikut cemas. Teriak Isna mengerang kesakitan dan memegangi perutnya. "Ada apa ini?" Fatimah mulai curiga. Para pelanggan di sana merasa ketakutan mendengar rintihan Isna dan berlarian keluar. Sementara mata Isna melotot dan terlihat seperti menahan sesuatu yang akan keluar dari tenggorokannya. Tidak lama kemudian gadis itu pun memuntahkan darah hitam yang bercampur paku dan silet. "Astagfirullahaladzim, Isna!" Fajar berteriak dan langsung merangkul tubuh anaknya yang terbujur lemas itu. "Pak, cepat kita bawa Isna pulang," ujar istrinya. "Iya ma," ujar Fajar seraya membopong tubuh Isna dan membawanya pulang. Sesampainya di rumah, Isna masih terus merasa kesakitan. Gadis malang itu terus mengerang dan muntah lagi. Kali ini Isna memuntahkan darah hitam beserta belatung. Sang mama benar-benar tidak tega melihat keadaan Isna. "Pak, sepertinya kita harus memanggil Putra. Mama gak mau keadaan Isna menjadi lebih buruk lagi," seru Fatimah. "Baik ma, tolong tungguin Isna, papa akan segera kembali." Fajar pun bergegas pergi untuk menemui Putra. Fajar datang ke rumah Fatma untuk mencari Putra. Namun Fatma mengatakan bahwa keponakan itu belum pulang dari kampus. Fajar pun kembali pulang dengan perasaan kecewa. "Gimana Pak? Di mana Putra?" tanya Fatimah. Kata Fatma, "Dia belum pulang kuliah." "Aduh, bagaimana ini? Aku juga nggak tahu nomor teleponnya," ucap Fajar cemas. "Pak, coba lihat di ponsel Isna, mungkin dia punya nomornya Putra," usul Fatimah. Fajar segera mengambil benda pipi yang berada dalam tas Isna dan langsung mencari nomor kontak Putra. Beberapa saat kemudian, Fajar pun menemukan nomor Putra. Tanpa menunggu lebih lama, Fajar pun segera menghubungi Putra. Putra yang melihat nama Isna tertera pada layar panggilan ponselnya langsung berbunga-bunga. "Akhirnya kamu nelpon aku juga," gumamnya tersenyum dan mengangkat panggilan itu. "Halo." Suara Putra terpotong karena Fajar langsung berbicara. "Putra, di mana kamu sekarang?" "Loh, ini baru mau pulang dari kampus Om. Kenapa ya?" tanya Putra keheranan karena yang berbicara di telepon adalah papanya Isna. "Bisakah kamu segera ke sini nak? Sesuatu terjadi pada Isna. Kami berdua nggak tahu harus berbuat apa." "Apa? Baiklah Om, saya akan segera ke sana," ujar Putra dan mengakhiri panggilan, lalu segera bergegas ke rumah Isna. "Gimana Pak?" tanya Fatimah. "Putra akan segera ke sini ma," saut pria itu. Tidak lama kemudian Putra sudah sampai di rumah Isna. Untungnya gadis itu sudah tenang dan berbaring di ranjang. Orang tua Isna dan Putra pun terlibat pembicaraan serius di ruang tamu. "Sebenarnya apa yang terjadi pada Isna Om?" tanya Putra. "Om juga nggak tahu. Tadi saat di restoran dia teriak-teriak lalu memuntahkan darah hitam beserta paku dan silet," jelas Fajar. "Apa? Paku Om?" Putra tampak cemas. "Pertanda apa itu nak?" "Putra," tanya Fatimah. "Isna disantet Tante." "Apa? Siapa lagi yang melakukan itu pada anakku?" isak Fatimah seraya mengelus dada. "Sepertinya ini ulah orang yang sama dengan pelaku juga melukai Tante." Belum selesai mereka berbicara, terdengar teriakan dari dalam kamar Isna. Mereka bertiga pun bergegas menuju ke kamar Isna. Betapa terkejutnya mereka saat membuka kamar gadis itu. Isna terlihat berguling-guling di lantai sambil sesekali menekan lehernya sendiri, seakan sesuatu akan keluar dari mulutnya. Isna berdiri dan menarik segumpal rambut dari dalam mulutnya. Rambut itu terus keluar dari tenggorokan dan semakin panjang. "Astagfirullah,"
ucap mereka serempat karena terkejut. Isna masih menarik gumpalan rambut yang seolah tidak berujung itu. Putra tidak tinggal diam melihat gadis pujaannya diperlakukan seperti itu dan segera berdoa. Akhirnya Isna berhasil memuntahkan semua gumpalan rambut yang sudah tercampur dengan darah hitam dan belatung. Usai kejadian itu, Isna pun langsung terkulai lemas dan pingsan. "Isna!" teriak Putra dan menghampiri gadis pujaannya itu. Isna masih berbaring lemas di lantai saat tiba saja dia kembali mengerang kesakitan karena merasakan nyeri yang luar biasa di bagian kepala, dada, dan perutnya bersamaan. "Tidak, sakit!" teriak gadis itu sambil terus meremas kepala dan perutnya bergantian. "Kenapa lagi ini?" tanya Fajar temas. "Om, bisa tolong ambilkan segelas air putih," pinta Putra. "Tunggu sebentar," ujar Putra dan segera ke dapur mengambil segelas air dan memberikan pada Putra. "Auzubillahi minasyaitonirrajim," ucap Putra mendoakan air itu lalu memercikan ke tubuh Isna. Seketika asap putih pun terlihat keluar dari tubuh gadis itu. Namun Isna masih terus mengerang dan mencengkram perutnya yang terasa seperti ditusuk-tusuk. Seorang wanita parubaya tampak bersemedi di sebuah ruangan remang-remang. Hanya satu lampu saja yang menyala di atas kepalanya. Tangan wanita itu memegang sebuah boneka jerami yang sudah dililit dengan sedikit rambut di lehernya. Kemudian dia mengambil sebilah keris dan langsung menancapnya berapa kali ke tubuh boneka itu. Kebersamaan dengan aksi wanita itu, tubuh Isna merasakan sakit yang luar biasa, seperti ditusuk-tusuk pada beberapa bagian tubuhnya. Gadis itu terus menggeliat di atas ranjang, menahan nyeri yang semakin hebat. "Om sama Tante, tolong pegangin Isna sebentar," pinta Putra. Kedua orang tua Isna pun memegangi tubuh sang putri yang terus menggeliat kesakitan, sedangkan Putra memegang kepala Isna, lalu membacakan doa. Sesekali Putra mengusap rambut gadis itu, lalu kembali membaca doa. Doa-doa Putra membuat keris yang ditancap pada boneka jerami itu mendadak tercabut sendiri. Wanita itu geram dan ingin menancapkannya lagi, tetapi tangannya terasa kaku. "Dasar biadab, berani-beraninya kamu melawanku," umpat wanita itu yang tidak lain adalah dia, teman arisan Fatimah. Keris itu terlempar jauh saat dia berusaha menancapnya lagi. Wanita jahat itu pun turut terjungkal ke lantai, sedangkan boneka di tangan kirinya langsung terbakar dan menjadi abu. "Sialan," umpat wanita itu. Ruangan itu langsung bergetar dan membuat beberapa barang terjatuh. Suasana semakin mencekam saat beberapa makhluk astral seperti kuntilanak, sundel bolong, dan genderuwo bermunculan. Mereka adalah makhluk yang dikirim dia untuk mengganggu keluarga Fajar. Kini semua makhluk itu berbalik menyerangnya. Ada yang mencekik dan menggerogoti tubuh wanita itu hingga tak berdaya. Tiba-tiba saja, keris yang tadi terpental seolah digerakkan oleh sesuatu yang tidak kasat mata dan langsung menghujam tubuh dia berapa kali-kali tanpa ampun sebelum akhirnya benda itu lenyap. Rudi yang mendengar teriakan ibunya itu langsung datang ke kamar dan kaget saat melihat sang ibu tergeletak di lantai bersimbah darah. "Ibu, apa yang terjadi?" tanya Rudi, anak sematawayangnya itu. "Balaskan dendam ibu," ucap dia dan langsung mengembuskan nafas terakhir di pelukan anaknya. "Ibu!" teriakan Rudi pun menggelegar. Sementara di tempat lain, Isna merasa badannya lemas. Fajar membaringkan anak gadisnya itu di ranjang. Putra juga sedikit terluka dan sempat muntah darah karena melawan kekuatan hitam yang sangat kuat. "Apa kamu baik-baik saja, Nak?" tanya Fatimah. "Saya nggak apa-apa, Tante," sautnya seraya mengelap tetesan darah di mulut menggunakan tisu. "Bagaimana dengan Isna?" tanya Fajar. "Insya Allah dia akan segera membaik, Om. Saya sudah mengembalikan santet yang menyerang Isna." "Terima kasih, Nak," saut Fajar merasa lega. Setelah merasa keadaan Isna cukup aman, Putra pun pamit undur diri karena hari mulai gelap. Dia pun berpesan untuk memberikan segelas air yang sudah dibacakan
pada Isna ketika gadis itu terbangun nanti. 1 jam kemudian saat Fatimah sedang membersihkan kamar, Isna terbangun. Gadis itu merasakan pegal-pegal di seluruh tubuhnya. Namun anehnya, dia tidak mengingat apapun. Fajar memilih diam dan tidak menceritakan apapun karena tidak ingin anak gadisnya memikirkan kejadian ganjil itu. Setidaknya hingga kesempatan Isna benar-benar pulih. "Sayang, ini diminum dulu airnya." Fatimah memberikan segelas air pada Isna dan gadis itu pun segera meneguknya sampai habis. "Ma, apa yang terjadi padaku? Kenapa aku nggak ingat apapun, Ma?" tanya Isna bingung. "Nggak ada yang terjadi sayang, kamu cuma kecapean. Sekarang kamu istirahat ya, besok kita bahas lagi," pungkas Fajar. Isna pun hanya mengangguk dan kembali berbaring. Sesampainya di rumah, Putra menceritakan kejadian di rumah Isna itu kepada Bint Fatma. Pria itu bercerita bahwa sekeluarga Isna bukan penyebab iblis seperti kabar yang beredar, melainkan disantet. Awalnya Fatma sulit untuk mempercayai ucapan ponakannya itu, tetapi Putra berhasil memberikan bukti yang kuat dan berhasil membuat bibinya itu percaya. Fatma juga tahu bahwa selama ini sang keponakannya tidak pernah berbohong. Wanita parubaya itu menghela nafas sembari duduk di sofa. Ada perasaan menyesal dalam hatinya karena selama ini dirinya kerap menjelek-jelekan keluarga Isna. "Bagaimana caraku meminta maaf pada Fatimah?" batinnya bertanya. Putra yang mengetahui kecemasan sang bibi langsung menyarankan untuk datang bersama para warga untuk ke rumah Isna. Niatnya untuk meminta maaf atas perlakuan yang telah salah paham selama ini. Bibi nggak perlu khawatir, Tante Fatimah orangnya sangat baik. Beliau pasti memaafkan kalian semua, tutur Putra menenangkan hati bibinya. Keesokan harinya terdengar kabar bahwa dia yang memiliki restoran di pinggir jalan dan juga teman arisan Fatimah meninggal begitu saja tanpa alasan yang jelas. Kematian dia yang tidak wajar itu membuat banyak orang menduga perihal penyebab kematiannya. Fatma dan ibu-ibu komplek lain pergi bertazkiyah ke rumah dia. Terlebih terlihat Rudi, anak sematawayang mendiang dia, menangis tersendu di samping jenazah ibunya. "Kasihan ya si Rudi, baru beberapa bulan kemarin kehilangan ayahnya, sekarang harus kehilangan ibunya," ujar salah satu wanita di sana. "Apa Mbak nggak tahu ya, Mbak dia itu sering gonta-ganti suami. Kabarnya para pria yang menjadi suaminya pasti meninggal tanpa sebab yang jelas." Tari mulai bergosip. "Hus, kalian berdua ini nggak bisa ngelihat tempat ya, bergosip melulu," bentak Fatma dan kedua temannya itu hingga membuat mereka terdiam. Namun Rudi yang sempat mendengar percakapan mereka itu terlihat sangat kesal. Setelah acara tazkiyah selesai, semua keluar dari rumah itu dan tidak sengaja malah bersimpangan dengan Fatimah. Ada rasa malu di wajah mereka semua karena selama ini sudah menggunjing wanita berkerudung itu. Para ibu itu hanya menunduk tanpa berani menyapanya. Fatimah pun memahami dan tetap berjalan masuk ke rumah dia. Rudi yang melihat kedatangan Fatimah langsung berubah raut. Wajahnya dia terlihat sangat marah dan ingin membalas dendam atas kematian ibunya. Namun dia tidak bisa bebas melakukan karena banyak mata menatapnya. Dia pun bisa hanya diam dan terus menangis. Selama ini Rudi mengetahui bahwa ibunya adalah sang dalang di balik kemalangan yang menimpa keluarga Fatimah. Ibunya itu sengaja mengirimkan santet pada keluarga Fatimah lantaran iri karena restoran Fatimah selalu ramai dengan pengunjung, sedangkan restoran milik dia lebih sering sepi. Diam-diam dia mengubur kotak kecil berisi media santet itu di halaman belakang rumah Fatimah saat menghadiri acara arisan. Dia juga membelai rambut Isna dan dengan sengaja mengambil beberapa helai rambut yang rontok dari pundak itu. Itulah yang selama ini dilakukan dia. Saat sore hari di rumah Fatimah,
"Assalamualaikum." Terdengar suara beberapa orang memberikan salam. "Waalaikumsalam," saut Fatimah dan membuka pintu. Wanita itu terkejut melihat ibu-ibu komplek sudah berdiri di luar rumahnya. "Ada perlu apa ya?" tanya Fatimah heran. "Tante, mereka semua ingin meminta maaf pada tante," jawab putra yang berdiri di antara ibu-ibu itu. "Minta maaf? Memangnya mereka salah apa sama tante?" Fatma pun berjalan perlahan mendekati wanita berkerudung itu. "Mbak Fatim, maafkan kami semua ya. Selama ini kami telah salah menilai Mbak Fatim. Sebelum kalian minta maaf, saya sudah maafkan kalian kok. Ayo masuk ke rumah, nggak enak dilihat tetangga," saat Fatimah tersenyum dan mengajak mereka semua untuk masuk ke rumah. "Mbak Fatim, kami kesini juga menjenguk Isna. Dengar-dengar dia lagi sakit ya," ujar Tari begitu tunduk di sofa tamu. "Oh begitu, mari saya antar ke kamar Isna." Mereka pun berjalan menuju ke kamar Isna dan melihat gadis itu sedang duduk bersandar di ranjang. Wajahnya sudah tidak pucat lagi. Isna terlihat kebingungan melihat kedatangan banyak orang di kamarnya. "Ma, kok banyak orang di sini?" tanya Isna sedikit was-was karena takut akan dilabrak seperti dulu. "Nggak usah takut sayang, mereka kesini untuk nengokin kamu." "Hah? Nengokin? Mama serius?" "Duh Isna, kenapa keadaan kamu seperti ini sayang?" ujar Fatma dan mendekati Isna. "Cepet sembuh ya Isna," timpal Tari. "Makasih tante," jawab Isna seraya tersenyum kecil. Mereka akhirnya keluar dan meninggalkan Isna agar bisa beristirahat kembali. Tinggallah Putra yang masih berada di dalam kamar itu. Putra mendekati gadis yang disukainya itu dan meletakkan kantong plastik berisi buah-buahan di atas meja yang berada di samping ranjang. "Gimana keadaan kamu Isna?" tanya pria itu memecah keheningan. "Udah agak mendingan mas, makasih udah nolongin aku lagi," saut Isna lirih. Sementara dari luar kamar datanglah seorang pria yang langsung memeluk Isna. "Kamu kenapa bisa kayak gini Isna? Mas khawatir sama kamu," ucap pria itu seraya membelai rambut Isna. "Mas Prima, kok udah pulang? Katanya masih lama di luar Jawa," saut Isna. "Mas langsung minta izin dari kantor dan segera pulang begitu papa memberi kabar tentang keadaanmu. Sama Mbak Lastri dan Sarah juga," tanya Isna bersemangat. "Iya dong, mbakmu itu terus-terus merengek minta pulang karena khawatir sama kamu." Putra berdeham memberi isyarat agar pria tidak dikenalkan itu segera melepasnya pelukan dari tubuh Isna. "Dia siapa Isna?" tanya pria sambil menatap tajam ke arah Putra. "Oh ini Mas Putra, keponakannya Tante Fatma." "Mas Putra, ini kenalin Mas Prima, kakak kandung aku," ujar Isna dengan tersenyum kecil. Putra tampak sangat malu karena ternyata pria itu adalah kakak kandung Isna yang selama ini belum pernah dikenalnya. Dia pun berjalan mendekati seraya mengelurkan tangan. "Saya Putra mas," ujarnya perkenalan. "Iya aku Prima, kakaknya Isma," saut Prima. Isna tersenyum melihat Putra yang terlihat menahan malu. Pria pun keheranan menatap kedua orang itu. "Apa kalian pacaran ya? Kok malu-malu gini?" celetuk Prima. "Mas Prim, apaan sih?" bantah Isna malu-malu. "Saya tuh sudah mengutarakan isi hati saya pada adiknya Mas Prima ini, tapi sampai sekarang belum dijawab juga," sergah Putra tanpa basa-basi. "Isna, jangan jual mahal deh, nanti nggak laku loh," ejek pria kemudian tertawa renyah. "Apaan sih mas?" Rona wajah Isna pun mulai memerah karena menahan malu. Beberapa saat kemudian terlihat Lastri datang sambil menggendong Sarah. "Isna, cepat sembuh ya sayang. Maaf Mbak Lastri nggak ada di samping saat kamu sakit." "Iya Mbak Lastri, nggak apa-apa kok. Kita sudah nggak diperlukan lagi kok Ma. Sudah ada yang jagain Isna kalau dia lagi sakit," ejek Prima seraya menatap Putra. "Mas Prim," bentak Isna seraya meruncingkan bibirnya. "Papa, kenapa ikut campur urusan anak muda?
Ini gendong Sarah dulu, Mama mau bantu-bantu di dapur, ucap Lastri seraya memberikan bayinya pada Prima. Ya udah, aku tinggalin kalian berdua ya, ujar Prima dan pergi bermain dengan Sarah. Putra duduk di samping ranjang Isna, netranya menatap gadis itu. Di depannya itu yang sibuk menyembunyikan rasa malunya. Spontan, Putra memegang tangan Isna. Aku ingin meminta jawaban, aku gak kuat nahan perasaan, ucap Putra. Isna melepaskan tangan pria itu dan membuat Putra terlihat kecewa. Memangnya siapa yang bisa menolak pria sebaik Mas? Jawab sambil tersenyum. Putra yang tadinya murung langsung tersenyum lebar. Pria itu langsung terbalik untuk memeluk tubuh Isna. Makasih ya Isna, makasih karena mau menerima aku, ujar Putra seraya membelai rambut gadis yang sudah menerima cintanya itu. Harusnya aku yang berterima kasih karena Mas Putra sudah mau menerima kekuranganku, saut Isna seraya menepuk bahu pria itu. Aku janji akan menjagamu dengan baik dan akan berusaha membuatmu bahagia, tegas pria itu tampan berhidung mancung itu. Iya Mas. Fajar yang melihat mereka berpelukan dari luar kamar mengurungkan niatnya untuk masuk. Dia pun turut tersenyum puas karena anak perempuannya sudah menemukan jodoh yang baik. Pada hari Minggu, Putra dan Isna berjalan-jalan menikmati udara sejuk di sebuah taman. Mereka berjalan bergandengan tangan lalu duduk di sebuah kursi. Isna melihat penjual es krim yang baru saja lewat di depan mereka. Isna, mau es krim? Tanya pria yang kini menjadi kekasihnya itu. Isna pun mengangguk cepat. Tunggu di sini ya, Mas beliin dulu, ujar Putra seraya pergi meninggalkan kekasihnya itu. Tidak disangka, Rudi sudah membuntuti mereka sejak mereka meninggalkan rumah. Anak semata wayang mendiang dia itu langsung beraksi begitu memiliki kesempatan untuk membalas dendam atas kematian ibunya. Pria itu keluar dari semak-semak dan mendatangi Isna. Mas Rudi, sapa Isna yang memang mengenalnya. Gara-gara kamu, ibuku mati. Aku tidak akan membiarkan kamu bahagia. Jelep. Rudi langsung menusuk perut Isna dengan sebilah pisau. Matanya memerah seperti yang tengah kerasukan. Rindi Isna menahan sakit di perutnya. Rudi tersadar saat melihat darah mulai membasahi baju yang dikenangkan Isna. Pria itu mulai panik dan bergegas pergi. Dia bahkan tidak tahu apa yang baru saja dilakukannya. Spontan pria itu membuang pisau yang dipakainya untuk menusuk Isna dan pergi entah kemana. Putra berjalan santai usai membeli es krim untuk kekasihnya. Dia tersenyum puas seraya menghampiri Isna. Namun betapa terkejutnya dia saat melihat gadis yang dicintai itu sudah tersungkur ke tanah dengan baju yang berlumuran darah. Tanpa berpikir panjang, Putra membuang es krim di tangannya dan langsung menolong Isna. Apa yang terjadi Isna? Kenapa ini? Isak Putra yang cemas melihat kekasihnya terluka. Mas Rudi, Isna langsung pingsan sebelum sempat menyelesaikan ucapannya. Isna, teriak Putra. Isna, teriak Putra. Isna segera dilarikan ke rumah sakit terdekat dan beruntung dokter sigap memberikan pertolongan. Apa yang terjadi nak Putra? Tanya Fajar yang buru-buru ke rumah sakit setelah mendengar kabar penusukan yang menimpa putrinya. Saya nggak tahu siapa yang melakukan ini Om, tapi tadi sebelum Isna pingsan dia sempat menyebut nama Mas Rudi. Apakah Om mengenal orang itu? Tanya Putra. Kamu bilang Rudi, apa mungkin yang dimaksud Isna adalah anak almarhum Mbak Dia? Saut Fatimah. Bisa jadi. Aku akan melaporkan kejadian ini pada polisi. Kalian tunggu di sini ya, kata Fajar. Mereka berdua pun mengangguk dan Fajar pun segera pergi menuju kantor polisi terdekat. Polisi langsung datang menyelidiki tempat kejadian perkara usai menerima laporan dari Fajar. Pihak kepolisian pun menyisir lokasi kejadian dan menemukan sebilah pisau yang penuh dengan bercak darah. Polisi juga berhasil mengidentifikasi sidik jari yang menempel pada pisau itu. Benar saja, pelaku penusukan itu adalah Rudi, anak almarhum Dia. Polisi langsung menangkapnya di sebuah
motel yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. Motif Rudi melakukan penusukan itu adalah membalas dendam atas kematian ibunya. Kini Rudi harus mendekam di penjara dalam waktu lumayan lama karena perbuatannya. Restoran yang dimiliki pun juga harus ditutup karena tidak ada lagi yang menjalankan bisnis itu lagi. Dokter keluar dari UGD dan mengatakan kepada keluarga Isna bahwa gadis itu sudah melewati masa kritis. Untung saja Putra membawa kekasihnya itu ke rumah sakit dengan segera. Terlambat sedikit, nyawa bisa melayang. Beberapa waktu berlalu dan Isna mulai membuka mata usai beberapa hari tertidur karena pengaruh obat. Gadis itu melihat kedua orang tuanya di samping ranjangnya. "Kamu sudah bangun sayang?" tanya Fatimah seraya membantu Isna yang ingin bersandar. Iya ma, Mas Putra mana?" tanya Isna yang tidak melihat Putra di ruangan itu. "Kamu ini belum aja sembuh udah nyariin orang lain," gerutu Fajar. "Putra masih kuliah sayang, sebentar lagi dia pasti kesini. Jangan khawatir ya," ujar Fatimah dan Isna pun mengangguk. Sore harinya Putra datang ke rumah sakit karena ingin mengetahui kabar kekasihnya sekarang. Saat tiba di kamar pasien, pria itu langsung memeluk kekasih yang dicintai itu. Fajar dan Fatimah hanya menggeleng melihat tingkah dua orang yang sedang kasmaran itu. "Mas, ada orang tuaku di belakang," bisik Isna dan melepaskan pelukan pria itu. "Oh, aku sampai lupa. Maaf om tante," ujar pria itu menahan malu. "Maafin aku karena gak bisa menjagamu dengan baik. Ini semua salahku," Putra penuh penyesalan. "Mas ini ngomong apa? Ini tuh musibah mas, bukan salah mas," bantah Isna. "Iya nak Putra, lagian sekarang pelakunya sudah tertangkap. Ternyata selama ini Rudi dan ibunya mengirim santet itu ke rumah kami," ujar Fajar. "Benarkah itu Pak?" tanya Isna tidak percaya. "Iya sayang, Rudi sudah mengakui semua perbuatan di kantor polisi," timpal Fatimah. "Jadi sekarang keluarga kita sudah aman ya Pak?" tanya Isna lagi. "Insya Allah sayang." "Syukurlah om tante, saya ikut senang," ujar Putra. "Ini semua juga berkat kamu nak Putra," ucap Fajar. Mereka semua pun tersenyum bahagia. Kini restoran milik Fatimah sudah kembali seperti biasa. Pelanggan yang dulu pergi kini mulai datang kembali. Keuangan mereka pun juga kembali normal. Fajar memutuskan untuk membiayai kuliah Isna agar anaknya kelak menjadi masa depan yang lebih baik. Putra dan Isna berkuliah di kampus yang sama. Pasangan itu menghabiskan hari-hari mereka dengan kebahagiaan. Beberapa bulan kemudian terlihat Putra sedang menggendong seorang anak berusia 1 tahunan di rumah Isna. "Udah pantas loh kamu, kenapa nggak langsung nikah aja?" celetuk Prima seraya mengambil Zara dari gendongan Putra. "Mas Prim selalu deh," bantah Isna yang saat itu juga ada di sana. "Insya Allah setelah saya lulus dan bekerja saya akan melamar Isna mas." "Kamu yang sabar ya Is," ujar Putra dan Is hanya menunduk malu mendengar ucapan kekasihnya itu. "Kamu tentu sudah tahu jawaban kami kan nak, kami semua sudah merestui kalian," ujar Fajar. "Terima kasih ya om," ucap Putra seraya menggandeng tangan Isna dan tersenyum bahagia. Kini keluarga Isna kembali hidup normal dan lebih bahagia. Tamat ya. Sesungguhnya orang-orang yang menyimpan iri dan dengki adalah orang-orang yang jauh dari surga. Allah sudah mengatur rezeki setiap umatnya. Jangankan mengeluh dan terus berusaha. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kalian. Oke sahabat, itu tadi cerita dari santet ketamakan membawa petaka. Tamat ya. Ditunggu video-video terbaru dari channel Muhammad Samsudin. Oke.